Yang tepat di hadapan kita kali ini Syi'rah Rasul, dan juga ada kitab Injil dan juga Jabur, telapak kaki baginda Rasulullah SAW, dan juga kiswah Ka'bah. Ini yang disebut naskah atau manuskrip menceritakan perjalanan ruh manusia yang diawali dari alam ruh. Kata pemberi batu ini diukirnya itu oleh Siti Aisyah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab Jabur sama Injil yang asli. Kitab Injil dan Jabur yang asli? Iya. Masya Allah. Oke Baraya. Jadi ini tepat di samping kiri rambut baginda Nabi ini adalah salah satu kitab Jabur yang ditulis dengan huruf Kipti atau Mesir kuno, diperoleh dari Turki ya. Bentuknya hati, my heart. Jadi alam ruh itu kolbu kita. Kolbu kita ya. Isi kolbu itu kata Sunan Gunung Jati ada 3. Nur Muhammad, Nurullah, dan sejatinya diri kita. Masuk ke alam masa, alam penentuan surga dan neraka. Ini pedang Zulfikar ya. Nah, ini ada mahkota asli punya Prabu Siliwangi. Masya Allah. Oke Baraya. Nah, ini namanya mahkota Naga Barong. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukri ala bi nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Sampurasun, salam rahayu teruntuk Baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kali ini Mang Aer sedang berada di Pondok Pesantren Al-Fat ya, dan akan memperkenalkan kepada Baraya semuanya bagaimana di dalam area Pondok Pesantren Al-Fat ini. Dan salah satu ikon dari Pondok Pesantren Al-Fat ini adalah museum daripada Prabu Siliwangi dan juga benda peninggalan dari para waliullah Baraya ya. Untuk mengetahui sejarah dan juga riwayat lengkapnya, kita akan melihat bagaimana profil dari Pondok Pesantren Al-Fat ini dan juga museum yang akan Baraya lihat di Pondok Pesantren Al-Fat. Tanpa berlama-lama, hayu gaskeun. Yang pertama kita akan memasuki ruangan sejarah Islam. Masuk ke ruangan sejarah Islam ya. Ini kita berada di ruangan sejarah Islam. Kita sekarang berada di sebuah di sini di depan nih ada sebuah manuskrip. Nah, ini sebuah manuskrip. Ini sudah turun temurun. Nah, ini nasab silsilah dari kesepuhan kita dari Pak Kiai Fajar. Ini beliau, nama beliau Muhammad Fajar Laksana. Ini ada gelarnya Raden Adipati. Ini orang tuanya Raden Endang Sarbini. Ini kakeknya Raden Sumarinata. Ini sampai ke sini ke Pangeran Sagiri. Ini Pangeran Tirtayasa. Ini ke Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, ini Sunan Gunung Jati. Ilmunya Kanjeng Sunan Gunung Jati tertuang dalam sebuah kitab. Nama kitabnya Kitab Sahadat Sajati. Nah, di mana ada kitabnya? Nah, ada di depan nih, di sini nih. Nah, ini ada sebuah kitab namanya Kitab Sahadat Sajati karya dari Sunan Gunung Jati. Dan di sini pun ada yang namanya Kitab Martabat 7 karya dari Sunan Kalijogo, dan Kitab Suluk Linglung karya dari Sunan Kalijogo. Nah, alhamdulillah ketiga kitab ini masih dikaji di pesantren Dzikir Al-Fat hingga akhirnya melahirkan sebuah produk museum. Nah, kita terbitkan menjadi sebuah buku. Nah, kalau berminat, pingin tertarik dengan buku-buku dari karya-karya Kanjeng Sunan, bisa di Etnopermata. Kita lihat aja nih. Iya. Masya Allah. Ini tiga kitab ini kita lihat. Nah, balik lagi, tiga kitab ini karya dari dua Kanjeng Sunan, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijogo. Nah, ini kitab Sahadat Sajati. Intinya kalau kita membuka ini, mempelajari ini, maka akan masuk ke dalam sebuah ilmu tentang dzikir. Jadi di sini ilmu tentang dzikir. Nah, ini mungkin yang memotivasi Pak Kiai mendirikan pesantren Dzikir Al-Fat. Nah, sebelum kita masuk ke amaliyah dzikir kan harus tahu dulu ilmunya.
Nah, apa sih aja sih ilmunya? Nah, di sini ini bab pertama ngejelasin tentang apa itu syahadat sejati. Nah, kata Sunan Gunung Jati, mungkin kata Sunan Gunung Jati, syahadat sejati ini ada dua makna, makna secara dohir dan makna secara batin. Kalau makna secara dohir, nah di sini sudah dijelaskan, yaitu yang diucapkan sakabeh manusia. Tapi kalau makna secara batin, nah sakabeh awak-awak manusia kedah kaping ngawaruh Allah nur. Nah, dalam diri kita harus diisi dua nur. Nur yang pertama disebut Nurullah, nur yang kedua disebut Nur Muhammad. Dua nur ini harus masuk ke dalam kolbu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kolbu, kata Sunan Gunung Jati, nah, dan kepingawaruh ilmu sirullah dan ilmu sejatinya manusia, maka akan terbuka ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang kemarifatan, ilmu tentang ketauhidan. Nah, kalau sudah terbuka, maka dialah disebut manusia sejati. Man aropa nafsahu, barang siapa, kalau di ini ya, ini kitabnya, naskahnya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kalau tidak mengenal diri, tidak akan mengenal Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan, ada apa dalam diri kita? 1 jasad, 2 pikiran, 3 nafsu, 4 rasa, 5 ruh sadayana kedah diarahkan, kedah tunduk patuh karena aturan Allah. Upami tos diarahkan kadinya gitunya karena aturan Allah, maka tos kempel yang namanya opat kalimah pancar. Ini yang disebut naskah atau manuskrip menceritakan perjalanan ruh manusia yang diawali dari alam ruh. Dari alam ruh masuk ke alam dunia, masuk ke alam kubur, masuk ke alam mahsyar. Dari naskah ini ada yang disebut loh batu. Mana loh batu itu? Yaitu ini. Nah, ini sama loh batu sama percis lah. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar. Jadi intinya kita hidup itu melewati 5 alam dan kita sudah memasuki alam yang ketiga. Alam ruh sudah kita lewati, alam rim sudah kita lewati, dan sekarang kita berada di alam dunia. Alam dunia. Akan melewati, masuk ke alam kubur, Alam masuk kubur. ke alam mahsyar. Di situ. Iya. Lalu apa itu alam ruh? Nah, ini rinciannya. Alam ruh ini, nah ini bentuknya hati, my heart. Jadi alam ruh itu kolbu kita. Kolbu kita ya. Isi kolbu itu kata Sunan Gunung Jati ada 3, Nur Muhammad, Nurullah, dan sejatinya diri kita. Gitu. Ini. Lalu kita lahir, ditiupkan oleh Allah, masuk ke alam rahim. Nah, ini alam rahim. 9 bulan masuk ke alam dunia, masuk ke alam kubur, masuk ke alam mahsyar, alam penentuan surga dan neraka. Koleksi ini Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, yang intinya 183 diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. 185 diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, hudalinas wa binatminal huda. Quran itu nur, cahaya, harus masuk ke dalam kolbu. Tapi kita tidak akan bisa masuk ke dalam kolbu kalau kita terikat dengan dunia. Nah, makanya simbol menghilangkan dunia saum. Nah, Quran ini untuk alam semesta, Allah berikan untuk kita, harus kita amalkan menjadi pedoman hidup. Tapi ada orang tidak mau menerima Quran. Salah satunya di sini ada Fir'aun, ya, artefak Fir'aun. Oh, ini artefak Fir'aun. Lalu isi Quran itu apa? Isi Quran itu diantaranya yaitu rukun iman, rukun Islam, dan Islam. Nah, ini prasasti rukun iman, rukun Islam, dan Islam. Ini gambaran Fir'aun ya, yang dibentuk sebagai artefak yang menolak Al-Quran. Di Nusantara yang mayoritas beragama Islam. Lalu siapa sih yang berjasa menyebarkan agama Islam di Nusantara? Iya. Salah satunya yaitu sejarah, masuk ke sejarah Wali Songo. Ini kita ada sejarah Wali Songo. Hingga akhirnya yang tadinya banyak kerajaan Hindu Buddha di Nusantara, maka berdiri pula kerajaan Islam di Nusantara. Salah satunya di Jawa terkenal dengan Mataram Islam. Mataram Islam. Di Sunda terkenal dengan Cirebon atau Kesultanan Banten. Banten. Nah, itu.
Itu sekilas sejarah atau koleksi yang ada di sini. Mohon izin Pak Ustadz, kalau sebelah sana itu apa? Kalau ini di sana kita punya replika telapak kaki Rasulullah. Masya Allah. Kita punya potongan dari kain kiswah Ka'bah dan dari makom Rasulullah. Oh. Di sini ada kitab Jabur, di sini ada kitab Injil dan beberapa replika tempat minumnya para nabi. Kalau ini replika dari pedang Zulfikar ya. Ini yang hitam itu namanya Zulfikar. Ternyata Zulfikar itu ada beberapa jenis. Ada Al-Said dan ada Al-Bahtra. Jelaskan di sini juga ada artefak atau batu ukir dari Madinah. Oh, batu ukir ataupun artefak dari Madinah. Iya, kata pemberi batu ini diukirnya itu oleh Siti Aisyah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diukir oleh Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, iya. Istri Rasul, dan ini adalah salah satu batu dengan ukiran yang diukir langsung oleh Sayyidah Aisyah. Iya, yang 1, 2, 3, 4 itu berukirkan surat Al-Ikhlas. Oh iya. Satu lagi surat Maryam ayat 1. Oke, jadi batu ini dari Madinah bertuliskan Kaf Ha Ya Ain Shad atau surat Maryam ya. Iya. Dan juga 4 batu dari Madinah yang bertuliskan surah Al-Ikhlas. Oh, yang dimaksudkan 4 itu ini ya. Iya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang diukir langsung oleh Sayyidah Aisyah ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kita berada di depan rambut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Rambutnya itu yang ditabung dalam tabung. Oh, ini rambutnya. Iya. Masya Allah baraya. Dapat beberapa helai. Ini ada beberapa helai ya Kang? Iya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke baraya, ini adalah salah satu bukti sirah Rasul ataupun rambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang bisa baraya temukan, dan kita saat ini sedang berhadapan dengan rambut dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang di sisi itu ada surat penyerahannya dari Turki. Surat itu terjemahnya ada di bawah. Oh, jadi ini adalah surat penyerahan dari Turki, iya, yang diberikan untuk dimuseumkan, dijaga rambut syi'rah Rasul ini di pondok pesantren ini. Iya, itu ada terjemahnya itu. Assalamualaikum. Bersamaan dengan surat ini, saya akan menyerahkan beberapa rambut panjang. Insya Allah, rambut sang ahli pelang hanya rambut dari pemimpin yang membentuk muslim yang taat, peninggalan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang ahli perang telah dikasih Muhammad fajar dan akan dirawat untuk tujuan dan untuk mengenangnya ya. Masya Allah, tabarakallah ya baraya ya. Jadi saat ini saya bergetar ya, bisa berhadapan dengan syi'rah Rasul. Mudah-mudahan berkah karomah, berkah mukjizat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beserta kita. Ada apa lagi di bawahnya Kang? Di sini juga ada kitab Jabur sama Injil yang asli. Kitab Injil dan Jabur yang asli. Iya. Masya Allah. Oke baraya. Jadi ini tepat di samping kiri rambut baginda Nabi ini adalah salah satu kitab Jabur yang ditulis dengan huruf Kipti atau Mesir kuno, diperoleh dari Turki ya. Dan juga kitab Injil berbahasa kuno ditulis dengan huruf Ibrani, bahan dari kulit, dan diperoleh juga dari Turki. Seperti ini keadaannya baraya. Kitab Injil dan juga kitab Jabur yang diberikan kepada Kangjeng Nabi Daud ya. Kalau Injil kepada
Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dan juga Al-Qur'anul Karim yang dimana diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, di sini juga ada replika tapak kaki kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Oke, baraya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti yang bisa kita lihat saat ini adalah salah satu tapak kaki dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Seperti inilah keadaannya. Dan juga ini tiruan telapak kaki kanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperoleh dari negara Turki juga, yang dipercaya dan juga diberikan untuk dikenang di pondok pesantren Al-Fat ini ya. Oke, dan juga ini saya mau menanyakan, ini banyak batu ali. Nah, kalau yang sebelah sini ada replika cincin Nabi Muhammad sama Nabi Sulaiman. Kalau yang punya Allah. Nabi Muhammad itu yang 3 yang berwarna hitam. Oh, yang berwarna hitam. Iya. Kalau yang itu bentuk bintang itu punya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam, barakallah, dan juga bertuliskan ya. Iya. Dan juga itu apa kayu? Yaitu kayu gofin. Nah, kayu gofin itu sejenis dengan bahan kapal Nabi Nuh. Oh, kayu gofin ini adalah bahan baginda Nabi Nuh yang saat ini bisa kita temukan, dan seperti ini keadaan dan juga tampak dari depan kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, dan ada di sebelah sana satu, apa ini namanya? Itu ada kupiah atau peci dari itu peninggalan Kesultanan Utsmani Turki. Oh, ini adalah benda peninggalan kerajaan Utsmani Turki ya? Iya. Oh, oke, seperti inilah para pahlawan jihad Utsmani Turki yang mungkin kita tahu sendiri sebagai kerajaan yang populer dan memberantas kafir musyrikin ya, dengan gagah berani dan luar biasa. Nah, kalau ini ada beberapa pedang ada andalan para nabi. Nah, yang diketahui itu ada 25 nabi, tapi hanya sebagian yang memiliki pedang andalan. Oke. Nah, pedang andalan itu sebagian bisa dilihat di kita. Yang tadi dari beberapa pedang andalan yang terkenal itu ada pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar ya? Iya, milik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih ke replika atau benda pedang asli, Kang Muhammad? Ini pedangnya itu replika, tapi replikanya itu dibuat ketika era sahabat. Jadi masih sama persis. Subhanallah. Oke, baraya. Jadi tepat di hadapan kita kali ini adalah salah satu pedang Zulfikar yang bercagak ya. Seperti kita tahu, dan pedang ini adalah pedang replika tapi dibuat oleh era sahabat ya. Nah, perlu diketahui ternyata pedang Zulfikar itu ada 2 jenis. Oh, gitu. Ya, dibagi 2, ada Zulfikar Batra, ada Zulfikar Al-Said. Cara membedakannya bisa dilihat itu yang paling atas. Ya. Itu namanya pedang Zulfikar Batra. Cirinya itu terdapat 2 kalimat syahadat warna emas tuh. Oh, ini terbuat dari emas ya, yang kuning itu? Iya. Oke. Yang kedua ada Zulfikar As-Said. Kalau Zulfikar As-Said yang bawah itu yang hitam polos. Oh, Zulfikar As-Said itu tanpa ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau misalkan Zulfikar yang pertama ada lafaznya ya. Iya. Masya Allah. Dan juga beberapa pedang andalan Nabi yang lainnya. Oh. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yusuf. Oh, subhanallah sekali baraya ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat 2 pedang Zulfikar dan juga beberapa pedang para nabiullah lainnya seperti pedang baginda Kangjeng Nabi Sulaiman ya, pedang Nabi Yusuf, pedang Nabi Daud, dan juga beberapa pedang-pedang peninggalan nabiullah lainnya baraya. Dan insya Allah mungkin ini semua bisa dipertanggungjawabkan dan sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat dahulu oleh Ahmad Heriawan ya. Ini dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta Sunan, nggak bisa bacanya ya, takut salah, ini Sunan Ampel atau Sunan Bonang ya, beserta beberapa potret ataupun lukisan dari para wali songo. Dan seperti yang kita ketahui yang paling masyhur yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ya.
Beliau adalah seorang waliullah asli dari Indonesia dan asli dari tanah Sunda ya. Iya. Nah, kalau yang berikut di bawahnya itu ada golok pawayangan. Apa itu golok pawayangan? Itu golok yang dibuat abad 14 zaman para wali songo. Nah, itu alhamdulillah masih asli semua. Ini asli? Ya, itu ada naskah-naskahnya. Subhanallah. Oke Baraya, jadi saya tidak bisa mendetailkan satu persatu ya. Namun ini menjadikan salah satu bukti dengan naskah yang dimana ada di samping golok tersebut. Di sini ada golok pertama ya, dan juga ada 2 golok yang dengan gagangnya berbentuk pawayangan, beserta golok-golok lainnya, beserta naskah-naskah kuno yang dibuat dengan bahasa Arab ya Kang ya. Dan juga salah satu tulisan lafaz Al-Quran ataupun bahasa Arab dengan kulit asli ya. Oke. Ini ada patung berbentuk kepala penduduk langit, atau orang barat nyebutnya itu alien. Iya, gimana nih? Jadi ternyata alien itu ada. Buktinya itu disebutkan di Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 29. Ya. Yang artinya itu, dan di antara tanda-tanda kebesarannya yaitu ketika penciptaan langit dan bumi beserta makhluk yang melata dan disebarkan ke keduanya. Artinya Allah itu maha besar, bisa menciptakan langit dan bumi beserta makhluk yang melata. Dan makhluk yang melata itu disebarkan lagi, ada yang disebarkan ke bumi yaitu manusia, dan yang disebarkan ke langit yang seperti yang kita lihat ini. Oke. Jadi selain di bumi juga ada kehidupan. Ya, dan kita harus meyakininya ya, karena patokan dari kita adalah Al-Quran dan juga hadis Rasul, yang dimana Al-Quran dan juga hadis Rasul itu tidak akan berbohong ya. Dan juga ini salah satu bukti keberadaan alien ya. Iya. Aduh, tapi insya Allah, tapi di sini mohon maaf ya, wallahu a'lam bil murad. Jika Baraya yang ingin mengetahui secara langsung ataupun ada khilafiyah ataupun perbedaan pendapat, silakan langsung saja datang ke pondok pesantren ini yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dari pihak kepengurusan ya Kang ya. Oke. Wah, dan juga masih banyak ya, saya sangat betah sekali ketika berada di sini karena banyak peninggalan-peninggalan benda-benda sejarah kuno ya. Nah, kalau ini ada terakota Hijib Jailani, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah. Ini dari tanah liat. Dari tanah liat, dan ini semua itu adalah benda-benda asli ya, bukan replika Baraya. Masya Allah, tabarakallah. Yang mana itu Robbi ini Magnum Fantasir yang itu. Seperti apa? Hijib Jailani. Hijib Jailani ya, yang dimana dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Dan juga beberapa tongkat itu ada replika tongkat Nabi sama para sahabat. Nantinya ada sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Iya, jadi ini adalah beberapa tongkat yang dipergunakan oleh Khulafaur Rasyidin, dari mulai tongkat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang dimana tongkat-tongkat ini replika kan? Replika ya. Ini tongkat replika yang dimana tongkat-tongkat tersebut seperti inilah persisnya ya. Oke, kita akan berlanjut menuju ke arah benda peninggalan sejarah lainnya. Ada kohkol atau pentungan dari Banten. Ini yang buatnya itu Abah Bai, seorang ulama dari Banten. Beliau itu lahir abad 18, meninggal di usia ke 170 tahun. 170, oke. Tahun yang tepatnya itu pada tahun 2007. Subhanallah, dan umurnya dari abad 18 dan terakhir hidup di alam dunia ini tahun 2007. Baru ya, dengan umur 170 tahun. Dan seperti inilah keadaan kohkol Abah Bai yang didapatkan dari Banten ya. Masya Allah. Aduh, subhanallah, walhamdulillah. Ada pedang-pedang peninggalan dari Turki sama Mesir kuno. Benda-benda peninggalan ataupun pedang yang didapatkan dari Turki dan juga Mesir kuno. Iya, sasarannya bisa dilihat, ini ada dari tulang, ini asli. Ini tulang asli ya? Itu ya. Itu namanya pedang Alexander dari Turki. Pedang Alexander. Iya. Wow. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan juga beberapa peninggalan benda-benda lainnya ya. Ini benda-benda dari Turki.
ada lampu, ada teko, ada yang dipergunakan oleh Kesultanan Turki dahulu dan menjadi sejarah peradaban Islam ya. iya. Mungkin yang dipergunakan oleh Raja Turki dahulu mempergunakan seperti ini semuanya. Mungkin kalau sekarang kan lebih ke banyak modelnya dan seperti inilah keadaan benda-benda tempat minum dan juga teko. Berikut sendal ataupun sepatu ya. Iya, sendal. Yang dipergunakan oleh dahulu mungkin kerajaan Ottoman ya. Iya, kerajaan Ottoman. Ataupun Utsmani ya, dan juga beberapa prasasti zaman siapa ini Kang, mohon maaf, ini zaman Sultan Utsmani banyak. oh lebih ke sejarah tentang Turki ya. Iya. Zaman Utsmani dan juga Ottoman. Nah kalau ini ada, bisa dilihat ini ada prasasti rukun iman sama rukun Islam. Ini ada Subhanallah. iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Oh. ada syahadat, sholat. Iya, jadi ini lebih ke rukun iman dengan beberapa. Yang pertama, kedua, ketiga, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Nabi Allah dan seterusnya. Dan kalau dahulu kan belum ada pulpen dan buku ya. Jadi dibuatkan dari seperti prasasti batu ataupun kulit ya. Mungkin saat ini yang bisa ditampilkan seperti inilah keadaannya sejarah peradaban Islam yang bisa Baraya temukan di Pondok Pesantren Al-Fat, tepatnya di Museum Sejarah Peradaban Islam dan juga museum di Pondok Pesantren Al-Fat ya. Alhamdulillah beserta semuanya di sini yang insya Allah banyak sekali nilai-nilai sejarahnya. Tapi saat ini kita akan ambil singkatnya saja untuk mengetahui ingin secara langsung saja datang ke Pondok Pesantren Al-Fat, bisa bertemu dengan sistem kepengurusan melalui Bapak Dede ya. Dan Kang Ramdan ini salah satu pengurus yang dimana ada bagian-bagian tertentu ya. Dan kita saat ini kesimpulannya di benda peninggalan sejarah peradaban Islam ini, yang pertama bisa kita lihat ke sini kesimpulannya bahwa di sebelah sana itu adalah benda-benda peninggalan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Baraya AR dimanapun Anda berada, demikian informasi dan juga edukasi ini saya buat. Semoga bisa bermanfaat perihal sejarah daripada benda-benda pusaka peninggalan dari Kangjeng Prabu Siliwangi, sejarah Nusantara dan juga sejarah peradaban Islam. Semoga bisa membantu dan juga memberikan informasi untuk Baraya AR dimanapun Anda berada. Mengutip sebuah fatwa dari Insinyur Soekarno, jas merah jangan sesekali merupakan sejarah, karena bangsa yang hebat itu adalah seorang bangsa yang tidak merupakan sejarah leluhurnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.